Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sania Isnain dari Prodi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 12201193173 ingin menyampaikan sedikit materi pembelajaran pada hari ini. Sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang ayo menghindari sifat tercela. Perilaku tercela. Yang pertama yaitu licik, kedua tamak, ketiga dolim, dan keempat diskriminasi. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, peserta didik mampu menghayati bahwa akhlak tercela wajib dihindari oleh diri sendiri. Yang kedua, peserta didik mampu menerapkan sikap menghindari atau menjauhi akhlak tercela. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis kerugian yang timbul dari akhlak tercela. Keempat, peserta didik mampu menyimpulkan contoh-contoh dari akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari. Materi yang pertama adalah licik. Pengertian licik. Licik merupakan salah satu sifat negatif yang sangat merugikan bagi diri sendiri maupun orang lain. Sikap licik berarti seseorang yang memiliki banyak akal buruk, pandai menipu, culas, licin lidahnya, dan sering mencurangi orang lain demi tercapainya tujuan yang diinginkan. Kemudian ciri-ciri orang yang licik. 1. Tidak suka melihat orang lain bahagia, karena hatinya selalu gelisah melihat orang lain menerima nikmat dari Allah. 2. Bahagia ketika melihat orang lain menderita. 3. Berpikir untuk mencelakai orang lain. 4. Menginginkan sesuatu hal dengan jalan pintas tanpa mau usaha secara jujur. Dan yang terakhir atau yang nomor 5, pandai menipu orang lain untuk memuluskan siasatnya dengan pandai bersilat lidah. Yang selanjutnya adalah bahaya sikap licik bagi diri sendiri. Yang pertama adalah batinnya selalu resah dan gelisah, sebab orang yang licik ini selalu memiliki rasa iri, dengki jika orang lain mendapat kebahagiaan. 2. Hidupnya tidak akan memiliki keberkahan dari Allah. 3. Hidupnya penuh dengan fitnah, sebab orang lain akan menilai seseorang tersebut karena orang licik menggunakan cara pintas yang tidak wajar dalam memperoleh sesuatu yang diinginkan. 4. Hidupnya akan dipenuhi dengan dosa karena selalu berbuat licik yang tidak diridhoi oleh Allah. Yang selanjutnya adalah pengertian tamak. Tamak sama dengan sikap serakah, yang artinya sikap tidak pernah merasa puas dengan apa yang sudah dimilikinya. Sedangkan menurut istilah, tamak berarti cinta kepada duniawi seperti harta dan benda, secara berlebihan tanpa memperhatikan hukum haram yang mengakibatkan adanya dosa besar. Karena ketidakpuasan itu, segala cara pun ditempuh untuk mendapatkan sesuatu yang lebih banyak atau lebih besar tanpa memikirkan hak-hak orang lain. Orang yang tamak atau serakah tidak akan pernah merasa cukup dengan apa yang telah diperolehnya, sehingga pelaku tamak ini enggan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yaitu ciri-ciri orang tamak. Yang pertama, tidak bersyukur atas nikmat yang telah dimiliki. 2. Selalu merasa kurang, padahal ia telah banyak mendapatkan nikmat dari Allah. Yang ketiga, ingin memiliki sesuatu yang dimiliki oleh orang lain. Keempat, suka berhayal dan tidak realistis. Kelima, kikir karena tidak mau hartanya kurang sedikit pun.
Yang keenam, terlalu mencintai harta yang dimiliki. Dan yang terakhir yaitu, semua perbuatannya selalu terfokus pada materi saja. Selanjutnya ada bahaya sikap tamak. 1. Sikap tamak dapat menimbulkan rasa iri dan dengki sehingga memunculkan adanya sebuah permusuhan. 2. Sifat tamak akan membutakan orang sehingga menghalalkan segala cara dalam meraih tujuannya. 3. Sifat tamak akan menjauhkan seseorang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, sifat tamak akan membuat seseorang menjadi bakhil karena takut jika hartanya akan habis. Cara menghindari sikap tamak yaitu dengan cara senantiasa bersyukur, bersikap ikhlas, pemurah dan jujur, dan membiasakan hidup secara sederhana. Selanjutnya kita masuk kepada materi dolim. Pengertian aniaya atau dolim. Menurut bahasa, kata aniaya sama dengan kata dolim, yang berarti sewenang-wenang atau tidak adil. Contoh perilaku dolim yang pertama, dolim terhadap diri sendiri, seperti mabuk-mabukan, berzina, meninggalkan sholat, dan sebagainya. Yang kedua yaitu dolim terhadap orang lain, misalnya mencuri, merampok, menipu, dan merusak lingkungan sekitar. Yang ketiga yaitu dolim terhadap Allah, misalnya dengan melakukan syirik atau menyekutukan Allah, kufur nikmat, dan lain-lain. Akibat negatif perbuatan dolim, yaitu merusak persatuan dan persaudaraan. 2. Merusak tatanan hidup di masyarakat. 3. Menghilangkan akhlak baik pada diri sendiri. 4. Merugikan orang lain. Dan yang terakhir, menghilangkan pahala dari amal perbuatan baik sehari-hari. Hikmah menghindari perilaku dolim. 1. Terwujudnya persatuan dan kokohnya tali silaturahmi antar sesama. 2. Terciptanya tatanan hidup yang disiplin dan tentram di lingkungan masyarakat. Ketiga, akan mendatangkan pahala dari amal perbuatan yang dilakukan. Keempat, menjauhkan dari dosa besar dan nantinya dijauhkan dari api neraka. Hindarilah perbuatan dolim, karena sesungguhnya dolim itu merugikan diri sendiri dan orang lain. Selanjutnya masuk kepada materi diskriminasi. Pengertian diskriminasi. Diskriminasi berarti pembedaan perlakuan terhadap sesama berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, status sosial, dan lain sebagainya. Seseorang yang melakukan perbuatan diskriminasi berarti memiliki sikap diskriminatif. Contoh perilaku diskriminasi. Banyak orang yang menganggap bahwa kemiskinan sebagai sebuah hinaan, keburukan, dan pembawa malapetaka yang nantinya akan menyulitkan kehidupan seseorang. Selain itu, banyak juga orang yang melihat bahwa kedudukan atau pangkat merupakan strata tertinggi dalam kehidupan, sehingga banyak orang berlomba-lomba ingin mendapat jabatan agar tidak dipandang rendah oleh orang lain. Bahaya sikap diskriminasi. 1. Munculnya ketidakadilan di masyarakat. 2. Mudah berperilaku sombong. 3. Merasa lebih baik daripada orang lain. 4. Diskriminatif akan membawa pelakunya masuk ke dalam neraka. Hikmah menghindari diskriminasi. 1. Terciptanya keadilan di lingkungan sekitar. 2. Tidak mudah berlaku angkuh dan sombong. 3. Menganggap orang lain sebagai saudara atau kerabat dekat. Dan yang keempat, orang yang menghindari sikap diskriminatif akan membawanya masuk ke dalam surga Allah. Di hadapan Allah semua memiliki kedudukan yang sama, hanya takwa yang bisa membedakan dari semuanya. Terima kasih, semoga dapat bermanfaat untuk semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.